Oke, sudah Pak Adit, sudah saya rekam. Oke, makasih Bu Meda. Sama-sama Pak Adit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang hadir sekitar 30 orangan ya. Setengah kelas nih berarti. Oke. Sambil menunggu teman-temannya yang belum join, kita mulai saja. Sudah pada buka laptop dan sudah dibuka Sudah, Postgres Pak. sambil ya. Sudah, Pak. Iya, Ya. Pak. Yang belum segera dinyalain ya. Oke, di sesi pertama awal ini kita akan coba ini dulu, review dulu ya dari pertemuan sebelumnya terkait SQL. Mana nih? Nah, SQL. Masih ingat kan ya, di SQL itu ada DDL, ada DML, dan ada DCL ya. Nah, waktu itu di pertemuan ke-7 sudah kita bahas mulai dari DDL. Terkait structure, ada create, ada alter, ada drop, ada truncat kan gitu ya. Coba kita review sedikit aja lah. Adila P. Hadir? Adila. Hadir, Pak. Kalau create itu buat apa ya? Query create. Untuk membuat itu, Pak. Untuk membuat database atau skema atau table. Oh, gitu. Kalau contoh bikin skema gimana? Mana ini? Waktu itu kita bikinnya di Mart ya. Coba diktekan saya query untuk membuat skema. Nih, saya udah aktifkan database Mart. Di sini ada skema private dan public. Coba tolong bikinkan saya query untuk membuat skema umum gitu. Nama skemanya umum. Coba gimana? Adila? Adila masih ada? Create skema. Create skema. Gimana? Halo, Pak. Lupa. Iya, Pak. Ya. Create kan mudah banget nih. Jangan lupa. Kalau create mah cuma create apa? Tadi Adila udah bilang betul bahwa create itu tujuannya untuk membuat suatu struktur, baik database, terus nama. tabel gitu ya. Ya kalau mau bikin skema ya tinggal create skema. Tinggal nama skema. Nama-nama skemanya ya, Pak. Iya. Iya, kalau tadi diminta umum skemanya ya berarti gini kan. Create skema umum, running. Nah, sukses. Kita cek di sini. Tuh, umum ada kan begitu ya. Oke, terima kasih Adila.
Dan coba Andika Raffi. Andika Raffi hadir? Hadir, Pak. Kamu deket apa TV atau deket Dekat HP, Pak. HP yang lagi ini? Iya, Pak. Coba Andika, kalau create tabel, gimana tuh query-nya? Contoh query-nya, saya mau menambahkan tabel di skema umum. Nama tabelnya tes. Tabel skema. Saya mau menambahkan tabel di skema umum. Nama tabelnya tes. Saya belum definisikan kolomnya. Gimana caranya? Ini kita mereview dulu. Khawatirnya kalau ditanya, udah belum? Belum, jawabnya belum. Jadi biar ingat lagi, ya kita review. Bahwa ini udah kita bahas sebenarnya. Cuma mungkin karena ada cuma lewat, cuma didengerin, nggak dicobain, jadi lupa. Oke. Pakai fungsi ini, Pak, create table, kan, Pak? Create tabel, terus Create tabel, terus pakai ini, Pak, nama tabelnya, Pak. nama tabelnya apa tadi? Tes. Iya, Pak. Udah gini aja. Terus buka kurung, Pak. Buka kurung, tutup kurung gitu. Tutup kurungan di iya, Pak. Udah. Saya running nih. Pastinya sih ada yang kurang nih. Bukan ini sih. Kurang dalam. Nah. Berhasil ya. Ternyata berhasil. Ini kemana ini? Si tabel ini kemana ini? Coba kita lihat. Di umum apakah ada? Nggak ada. Walaupun dia bilang berhasil, ini kemana ini? Nah, pertanyaan saya. Berhasil sih. Kemana ini kira-kira create tabel ini? Publik, Pak. Ke public. Defaultnya ke public ya. Iya. Nih, kalau kita lihat di sini, ada di sini. Nah, tuh dia orang. Ada tes di sini tuh. Nah, tadi permintaannya kan di skema umum. Gimana tuh caranya? Pengennya di sini nih, di tabel yang ada di skema umum. Gimana Andika? Lupa juga ya. Nggak apa-apa. Lupa itu manusiawi. Oh, ini, Pak, create table, tes, terus in skema umum, Pak. Gimana? Create tabel, tes, In skema umum. in skema gitu. Gini. Iya gitu, Pak. Oh gini, coba run. Salah. Ya, sebenarnya ini mudah aja. Jangan lupa kalau di Postgre itu kita harus kecuali di public ya, public itu default. Sedangkan kalau mau spesifik kita tinggal tambahkan di depannya ini umum
titik. Beritahu bahwa ini tes yang ada, tabel tes yang ada di skema umum. Udah cukup begini aja. Coba ya. Run. Nah, sukses. Kita refresh. Nah, tuh. Oke. Gitu ya. Diingat-ingat kembali. Oke. Terima kasih Andika. Ya, Pak. Kemudian ada Alia Siva. Alia Siva hadir? Hadir, Pak. Hadir, oke. Kalau alter itu buat apa ya? Kalau alter tuh buat nge-rename. Nge-rename saja. Iya, kayak. Nah, kurang meyakinkan nih. Kalau gitu coba create aja nih. Create tabel. Create tabel bisa ya? Kayak tadi. Ya. Cuma saya udah pengen ada langsung bikin kolomnya. Coba bikin tabel namanya coba di skema umum yang kolomnya ada 2, ID sama nama. ID tipenya integer atau boleh serial. Nama tipenya karakter varying. Gimana tuh? Berarti kan itu udah ada create tabel. Create tabel. Create tabel. Umum. Umum. Titik coba. Titik coba. Buka kurung. Buka kurung. ID. ID di dalamnya sini. Iya. ID. Integer. Integer. Terus. Koma nama. Koma nama. Karakter varying. Karakter varying. Terus. Terus. Koma. Koma. Oh, kalau ID-nya mau dijadiin primary key, jadi primary key. Primary key. Buka kurung. Buka kurung. ID. ID. Oke. Udah? Iya. Cobain ya. Run. Berhasil ya. Berhasil. Refresh. Dicoba. Ada kolom ID dan nama ya. Bentar. Di nama. Tipe datanya adalah karakter varying. Oke. Untuk karakter varying hendaknya ini catatan saja ya, ditambahkan lengthnya ya. Berapa? Misalkan 100 atau berapa. Oke. Terima kasih tadi Alia ya, Alia. Iya, Pak. Selanjutnya David Surya. Ada, Pak. Ya. Kembali ke alter tadi. Alter itu untuk apa ya? Untuk mengubah nama, mengubah isi tabel juga, Pak. Ya. Jadi intinya alter itu untuk memodifikasi struktur ya. Ya, Pak. Baik itu database, skema, tabel, kolom gitu ya. Yang bukan cuma rename gitu ya. Namanya memodifikasi itu salah satunya iya merubah nama struktur. Tapi bisa juga menambahkan, bisa juga menghapus gitu kan. Menambahkan kolom ya maksudnya. Menghapus kolom, kemudian merubah tipe data kan gitu ya. Ya, Pak. Nah, sekarang coba saya ingin si
tes ini, tabel tes diubah menjadi namanya apa ya? IPB gitu. Gimana query-nya? Aduh, kalau alter kurang paham, Pak. Kalau alter kurang. Kenapa? Beda. Ngejelasinnya waktu itu beda. Iya, Oke. waktu itu soalnya jarang kita gunain, Pak, jadi udah lupa, Pak. Kalau create sering. Create ada, Pak. Oke, kalau alter misalnya nih kita mau mengganti nama, ada yang bisa nggak? Saya Pak, Tawarkan, ya? saya bisa Pak. Robi, siapa? Iya Pak. Ya, Robi, silakan. Kalau ganti nama tabel itu alter table umum Alter test table umum titik tes umum titik tes rename to IPB Pak. rename to IPB gitu. Iya. Oke, kita coba run ya. Tes ya tadi, refresh. Ya, tesnya jadi IPB, betul ya. Robi, terima kasih. Gitu ya, siapa tadi? David, Pak. Iya, Pak. David. Jadi kalau mau merubah ya berarti alter, apa yang mau dirubah? Tabel kah, skema kah, kolom kah, kan gitu ya. Kalau kolom ya itu karena punyanya si tabel harus tetap di tabelnya yang dirubah. Alter, table, apa yang mau dirubahnya di apa? Rename misalkan. Rename jadi apa kan gitu. Oke. Ya, baik, Pak. Nah, kalau David Ya, Pak. gambar nggak? Kalau Apa, Pak? ditanya yang di rename kolomnya bisa nggak? Kalau yang di rename kolomnya, Pak. Iya. Kolom coba, tabel coba, kolom nama. Nama diganti apa ya? Keterangan misalkan. Berarti kita pakai tanda kurung bisa nggak, Pak? Gimana? Alter table Alter table umum umum tes tes dalam kurung nama gitu. Ya, rename to apa tadi, Pak? Rename to Rename kolom, Pak. rename kolom. Ya, Pak. Terus yang di situnya nggak pakai nama, Pak. Jadi alter table nama, terus di rename kolom, Pak. Nggak pakai kurung, Pak. alter table umum titik tes tetap. Iya, Pak. Terus rename kolom. Terus rename kolom. Terus namanya tadi nama to ganti sama apa tadi, Pak? Keterangan. Ya, keterangan, Pak. Keterangan. Oke. Ini ya, kita cobain. Bukan tes. Nama itu adanya dicoba. Dicoba, Pak. Ya, umum coba, Pak. Oke. Berhasil ya? Ya, Pak. Oke, kita coba lihat hasilnya. Refresh. Nah, udah berubah jadi keterangan. Oke, begitu ya. David ya, terima kasih. Ya, jadi kalau mau merubah kolom, tabelnya harus tetap disebut. Yang kita rubah itu tabel. Gitu. Rubah tabel coba terkait rename kolomnya. Yang mana? Ya, nama menjadi keterangan. Begitu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih David.
Ya, terima kasih. Kemudian kita coba lagi. Elisa Khairo sorry. Elisa ada? Ada, Pak. Ya. Saya mau coba mengganti tipe data dari keterangan. Keterangan itu kan tadinya nama. Namanya itu tadinya tipe datanya varying ya. Saya mau ubah menjadi teks. Gimana ya? Saya mau merubah tipe data dari keterangan yang tadinya karakter varying menjadi teks. Gimana? Nyari ini dulu nih, wangsit dulu nih. Bisa? Atau ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu Elisa? Saya, Pak, mau coba. Siapa nih? Ageng. Adil, siapa? Sekar. Kok nggak muncul di atas ya? Oke, Sekar, silakan. Alter table. Terus umum dot coba. Alter kolom. Keterangan. Type. Terus teks. Oke. Udah cukup? Iya, Pak, udah. Oke. Mantap. Berhasil query-nya. Nah, sekarang kita lihat di keterangan tadinya karakter varying, sekarang menjadi teks. Oke. Betul ya, begini ya. Jadi, ketika mau merubah tipenya, tipe data maksudnya, jadi tetap tabelnya harus disebut. Kita mau merubah struktur tabel, yaitu merubah kolom keterangan, tipenya menjadi teks gitu ya. Oke, terima kasih Sekar. Elisa, oke ya? Elisa? Iya, Pak. Bisa difahami ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Dibantu dulu sama Sekar. Udah paham ya ini ya untuk mengganti tipe ya? Tipe data kolomnya sudah bisa ya? Ya sudahlah gitu ya. Sekarang ke drop. Ya, drop. Kalau drop fungsinya buat apa? Elisa. Elisa masih hadir? Elisa. Oh, udah. Kemana nih? Atau kita ganti dengan Guntur. Guntur Prima. Hadir? GP ada? Nggak ada. Kita coba ke Gibran. Cek, Pak. Ya, Pak Jokowi nih ya. Drop tuh kalau nggak salah kayak buat menghapus gitu ya, Pak. Drop itu untuk menghapus? Itunya kayak database skema gitu, Pak. Ya, menghapus struktur ya. Menghapus struktur, baik database, skema, maupun tabel. Bisa dicontohkan? Contoh aja, misalkan menghapus tabel apa? Coba. Drop table, coba, Pak.
Drop tabel coba. Iya. Kita coba. Run. Error. Errornya? Doesn't exist. Apa yang kurang kira-kira? Skemanya, Pak. Skemanya apa tuh? Ya. Umum. Umum. Oke. Betul. Drop tabel. Jangan lupa kalau di Postgre spesifik dengan skema ya. Kecuali kita cuma bikin satu skema namanya skema public. Nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita bikin skema di luar public ya harus ditulis gitu. Oke, terima kasih. Kita coba refresh. Siap, Pak. Nah, sudah tidak ada. Tabelnya ya. Tabel, ya betul. Tabel coba yang kita sudah hapus. Oke. Sekarang Nendia. Nendia hadir? Nggak ada nih Nendia. Salsabila Maharani. Saya, Pak. Ya. Kalau saya mau menghapus skema gimana? Bisa dicontohkan query-nya? Misalkan saya mau menghapus skema umum. Drop skema umum, Pak. Drop skema umum gitu. Iya. Oke, run. Oh, Nggak bisa. Kenapa nih? Bisa tahu penjelasannya? Nggak bisa. Ada yang tahu penjelasannya? Oke, gini. Ada. Ada yang mau ngomong? Mana tuh? Nggak ada ya? Oke. Di skema umum itu masih ada tabel IPB. Ya, di skema umum masih ada satu buah tabel. Dan itu tidak boleh kalau kita mau menghapus skema dalam kondisi ada isinya gitu. Dalam kondisi ada isinya nggak boleh. Ada dua langkah yang bisa dilakukan, hapus dulu IPB-nya, hapus dulu tabel IPB, atau kita tambahkan klausa cascade. Gitu. Pokoknya saya mau hapus, walaupun ada isinya juga saya mau hapus gitu. Nah gini, drop skema umum cascade. Bisa difahami? Jadi ada dua cara, hapus dulu nih tabel IPB-nya, atau kita drop skema umum dengan ditambahi klausa cascade. Kan? Nah. Tuh, notice drop cascade to tabel umum IPB. Nah, jadi IPB tabel IPB-nya dihapus juga gitu maksudnya. Di skema umum kita lihat skemanya tadi ada 3, sekarang skemanya menjadi 2. Nah, itu yang tadi sudah kita buat sudah hilang. Oke? Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Siapa tadi ya? Salsabila ya. Salsabila. Oke. Terakhir pertanyaannya untuk Jaim. Jaim ini laki-laki perempuan ini? Laki-laki, Pak. Oh iya. Suka Jaim ya? Iya, Pak. Oke. Jaim, apa perbedaan truncat atau fungsi truncat itu apa? Fungsi truncat kalau nggak salah tuh kalau menghapus indeksnya bakal di reset. Nah, oke. Secara teori begitu ya? Iya. Tapi kalau di Postgre benar begitu? Kalau di Postgre sama drop sama. Yang beda kalau di SQL. Sama apa? Sama drop. Drop tujuannya apa?
sama-sama menghapus. Menghapus apa? Menghapus strukturnya, menghapus. Sama kayak delete Pak, maaf. Oh iya. Menghapus datanya. Walaupun makanya saya suka ini kan menghapus apa kan gitu. Kalau drop menghapus, truncate menghapus, delete menghapus itu nggak sama gitu. Yang drop mah menghapus struktur, kalau delete menghapus data. Nah, truncate kemana? Ke menghapus struktur apa menghapus data? Menghapus data. Hapus data. Oke. Dalam PostgreSQL, truncate sama delete sama nggak kenyataannya? Sama apa enggak? Sama ya. Sama di Postgre ternyata kenyataannya sama, truncate sama table. Table. Delete ya. Kalau nggak pakai clause aware ya. Perbedaannya situ tuh. Kalau truncate udah pasti menghapus seluruh isi data. Kalau delete ya kalau kita pakai where ya spesifik berarti kan. Truncate nggak bisa di where kan gitu ya. Truncate where gitu nggak bisa. Itu bedanya ya. Tapi kalau di SQL secara umum, truncate itu juga melakukan reindex ya, reindex, bukan reindex apa namanya, restart index, restart index yang tadinya kalau menggunakan tipe data auto increment atau serial, dia akan merestart ke satu kembali gitu. Secara teorinya begitu mestinya, tapi di Postgre enggak. Oke. Terima kasih kepada Jaim ya. Untuk reviewnya cukup ya. Review DDL-nya. Mudah-mudahan refresh kembali ingatan adik-adik terkait query DDL. Kalau DML kan udah ada 2 pertemuan lah ya. Dari pertemuan 8, 9, 10. 3 malah ya. Ada 3 pertemuan malah ya. Nah, mestinya adik-adik udah menguasai insert, update, delete, dan select ya. Khususnya select. Udah 2 kali pertemuan. Insert, update, delete waktu pertemuan 8 ya. Select pertemuan 9 dan 10 mestinya. Begitu ya. Pak Adit itu yang insert, delete anak-anak udah belum ya? Update. Udah ya? Udah di pertemuan 8. Udah belum, Dek? Insert, update, delete sudah belum, Dek? Udah Pak, kalau nggak salah Pak. Sudah, Pak. Update delete. Ya udah di pertemuan 8. Udah ya? Perlu di-review lagi. Kayak di-review dikit lah ya. Oke, sekarang kita review yang DML-nya. Coba Safa. Hadir Safa? Hadir, Pak. Oke. Coba bantu saya untuk di private ada tabel nggak? Di private ada tabel kah? Tidak ada. Di private nggak ada. Kalau nggak ada kita hapus aja ya. Drop skema private. Oke. Kemudian adanya di public. Di public ada 3 tabel ya. Ada tes, kategori, barang. Oke, di tes ini ada apaan? Kita lihat dulu. Oh, tes nggak punya kolom. Nah, tes nggak punya kolom mah dihapus aja ya. Drop table tes. Oh, yang tadi nih ya, tes yang tadi tuh ya, yang kemasukan itu ya. Oke. Ada kategori lah ya, ini kategori nih yang punya tabel. Yang punya kolom. Kita lihat dulu. Nah, di kategori ada ID kategori sama nama kategori. Saya mau nambahin data. Nah, nambahin data ke 4 nih.
Kalau nggak salah ID kategori itu serial ya. Walaupun di situ kelihatannya integer, tapi waktu itu kita set serial kalau nggak salah ya. Nah, nama kategorinya mau saya tambahin misalkan apa ya? Alat tulis, alat ATM, alat tulis menulis, alat tulis aja lah ya. Tambahkan satu buah nama kategori Java di tabel kategori. Gimana tuh query-nya? Tambahkan satu buah nama kategori di tabel kategori. Nama kategorinya alat tulis. Insert. 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 Tadi nama kategorinya apa, Pak? Yang mau ditambahin? Ini alat tulis. Alat tulis. Alat tulis. Ini. Into. Public dot kategori. Public dot kategori. Sudah, cukup. Cukup? Lupa lagi, Pak. Kayaknya iya. Oke. Kalau lupa ada yang bisa bantu? Insert into alat tulis. Siapa nih? Gibran. Gibran, Pak. Itu mau nambahin isinya kan, Pak ya? Iya, insert itu apa tujuannya insert? Insert tuh buat nambahin, Pak. Nambahin jadi, apa? Insert, nambahin isi. Bisa ya. Itu, Pak. Insert into alat tulis. Insert into ya, ke tabel alat tulis. Tabelnya kategori. Oh, kategori. Kategori. Oke. Kategori. Terus apa namanya? Tabel kategori. Ya. Values dalam kurung alat tulis, Pak. Dalam kurung alat tulis. Gitu. Iya, Pak. Oke. Kayaknya ini kurang nih. Ada yang kurang. Cobain ya. Oke, run. Ya. Tuh kan. Kurang. Karena di kategori itu ada 2 kolom. Itu, Pak, di sebelumnya itu, Pak, di sebelum values itu itunya, Pak, dikasih dalam kurung lagi, Pak. Dalam kurung nama kategori, nama underscore kategori. Ya. Oke. Nah, kalau gini baru benar. Oke, kita coba nih. Run. Nah, tuh berhasil ya. Kita cek di sini. 5 alat tulis. Nah, mungkin yang keempatnya udah pernah masuk gitu ya. Pernah kita hapus mungkin. Nah, oke, 5 alat tulis tuh ya. Atau boleh juga sebenarnya kalau ada mau kosongan kayak tadi, misalkan siapa tadi? Gibran. Insert into kategori. Kalau nggak mau ditulis, langsung values. Kalau langsung values itu kan artinya semua kolom mau diisi gitu loh ya. Semua kolom diisi dan urutannya sesuai dengan yang ada di kolomnya nih. Berarti ini ID kategori dulu, baru nama kategori ya. Nah, ID kategorinya boleh kita isi waktu itu, kalau nggak salah udah kita bahas juga ya, boleh diisi default gitu ya. Kalau dia serial atau auto increment gitu ya. Nama kategorinya misalkan kategori apa ya?
Minuman, makanan, alat rumah tangga, alat tulis, apa namanya? Kategori apa nih ya? Kategori apa sih, Dek? Kalau di toko itu ada kategori apa aja? Elektronik, Pak. Alat kebersihan Elektronik. aja, Pak. Elektronik ya, alat elektronik ya. Elektronik ya. Oke, cobain ya. Terima kasih. Run. Nah, tuh insert juga kan? Kita lihat di sininya. 6 elektronik. Nah, kalaupun mau nggak ditulis nama kolomnya, langsung value-nya, yang serial tipenya itu diisi nilai default gitu. Sudah dipahami kan ya? Ini udah kan ya? Insert. Iya, udah, Pak. Udah kan ya? Oke. Ya, memastikan. Kemudian coba siapa lagi nih ya? Abdurrahman Ramadan ya. Abdurrahman Ramadan. Saya asisten, Pak. Wes. sorry. Iya, Pak. Nah, wow. Yang lain. Nanti ada ini lagi. Ahmad Farisi. Ahmad Farisi. Hadir? Ahmad Farisi? Enggak. Yang baru masuk nih, tuh Bagus Arik ya. Arik. Enggak juga. Oke, siapa nih? Cewek coba nih ya. Az-Zahra. Iya, Pak. RA-nya ini Raden Ayu nih. Bukan. Kartini RA-nya di depan, ini Az-Zahra RA-nya di belakang. Iya. Ya. Terus update ya. Update itu tujuannya buat apa? Fungsinya? Untuk memperbarui, untuk update gitu, Pak. Atau? Tadi ngomong apa? Atau? Iya, untuk memperbarui, untuk mengupdate gitu. Oh ya, oke. Untuk memperbarui apa, Dek? Memperbarui apa? Sama dengan alter. Alter juga untuk memperbarui. Untuk memperbarui itu data yang di tabel. Yang di tabel. Apanya? Bisa kolom. Bisa kolom. Nah, ini. Bisa kolom terus Nilai yang di kolom. Nilai yang di kolom. Nilai yang di kolomnya apa kolomnya yang bisa dirubah? Oh, nilai yang di kolom. Nilainya ya. Data ya deh nih. Oh, iya data berarti. Datanya ya. Ya. Datanya deh. Oke, yang dimodifikasi datanya. Tadi makanya insert juga yang ditambah apanya? Bukan nambah kolom, bukan nambah skema, bukan nambah struktur ya. Tapi yang ditambah adalah datanya. Oke. Update juga begitu. Bukan strukturnya. Kalau memodifikasi struktur atau mengubah struktur ya pakai alter. Kalau di DML itu yang diubah adalah datanya. Nanti juga delete begitu ya. Oke, sekarang update. Kalau saya mau mengupdate misalkan apa? Kategori aja ya lagi ya. Kategori data kategori. Itu tadi ada kategori elektronik. Saya mau tulisnya jadi alat elektronik. Bisa nggak? Coba dulu. Coba, oke. Apa nih? Update.
bisa kategori Kategori dalam kurung nama kategori bukan set hapus Pak. Set alat kategori apa? Alat kategori alat elektronik, maaf. Alat elektronik. Iya, bisa nggak Pak? Elektronik. Terus Where nama kategori sama dengan elektronik. Elektronik gitu. Iya, bisa nggak Pak? Ya, kurang. Oh, berarti update kategori dalam kurung nama kategori Pak. Kurang juga. Kita cobain ya. Run. Tuh, error. Ada yang bisa membantu? Saya coba Pak. Siapa nih? Arsyandi. Andi, ya. Oke. Kalau untuk update-nya, update kategori. Ya. Set nama kategori sama dengan. Nama kategori sama dengan. Nama kategori. Nama alat elektronik. Alat elektronik begini. Set. Where. ID kategori sama dengan. ID kategori sama dengan. Berapa tuh Pak? ID kategorinya. 6 ya? Ya, 6. Oke. 6 gitu? Iya, 6 Pak. Oke. Betul ya? Kayak gini ya. Nah, oke. Kita lihat di sininya. Alat elektronik. Ya, betul. Siapa tadi? Arsyandi. Iya, Pak. Terima kasih Arsyandi. Dan tadi Sopo? Iya, sama-sama, Pak. RA tadi RA. RA Sopo tadi? Zahra, Pak. Zahra ya, Zahra. Ya, makasih, Pak. Tadi dibantu itu ya Arsyandi ya. Iya, jadi makasih, untuk Sandi. update itu diikuti nama tabelnya langsung. Kalau insert ada intunya, insert into nama tabelnya. Kalau update langsung nama tabelnya. Kemudian kalau update ada klausa set, apa yang mau dirubah gitu. Kemudian daftar yang mau dirubahnya. Contoh ini satu kolom, nama kategori diisi alat elektronik. Kalau ada lebih dari satu, tinggal ditambahin koma kan gitu ya. Apalagi gitu. Kemudian kalau nggak pakai klausa where, berarti yang diupdate seluruh data yang ada gitu ya. Tapi kalau mau spesifik, berarti menggunakan klausa where. Where apa? Where ID kategori sama dengan 6. Artinya berarti ini yang diupdate hanya yang ID kategorinya 6. Bisa dipahami ya? Nah. Lupa ya? Ya. Selanjutnya, jadi update ada pertanyaan nggak nih? Insert, update, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau begitu satu lagi reviewnya kepada Fahmi Amrullah. Fahmi. Iya, Pak. Ya, coba dihapus yang ID kategorinya 5. Oh. Delete from kategori. From kategori. Where ID apa tadi? Where ID kategori. ID kategori sama dengan 5. Gini aja. Ya. Cukup. Oke. Run. Berhasil ya? Oke. Ya, oke. Pertanyaannya saya, kenapa kok dari tadi kasus insert, update, delete itu nggak pakai menyertakan skemanya? Skemanya ini kan publik ya.
Kenapa kok nggak ditulis public titik kategori? Kan defaultnya tuh kalau misal nggak dispesifikkan ke skema tuh defaultnya ke public, Pak. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya. Walaupun ini tidak dituliskan spesifik skema public, tapi karena yang kita gunakan adalah public, ya nggak apa-apa. Kecuali skema yang kita gunakan namanya bukan public, yaitu harus dituliskan. Tapi boleh nggak kalau ini kita tulis public titik kategori? Boleh, Pak. Boleh, oke. Terima kasih. Untuk DML-nya, insert, update, delete, udah ya, cukup ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Halo, nggak ada ya? Lanjut ya? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah hari ini terkait function dan trigger. Function dan trigger. Pernah dengar sebelumnya? Belum lah ya. Yang pernah didengar mungkin function ya, function. Kira-kira function itu apa? Coba Ageng Ayu. Hadir Ageng Ayu? Hadir, Pak. Ya. Pernah dengar kata-kata fungsi? Iya, Pak. Ya, apa itu? Pemetaan terhadap himpunan lain, Pak. Oh iya. Dalam matematik ya. Iya, Pak. Kalau dalam ini pemrograman gitu, bahasa pemrograman, fungsi itu untuk apa? Pengelompokan subprogram, Pak. Pengelompokan subprogram. Oke. Tujuannya? Kenapa sih dikelompokkan? Agar lebih jelas data-datanya. Kalau nggak dikelompokkan nggak jelas? Bukan nggak jelas, mungkin nggak rapi, biar dirapiin, biar datanya rapi. Oke. Yang lain punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Oke, jadi fungsi kalau adik-adik dulu atau sekarang juga enggak ya. Kalau dulu ada mata kuliah Alprog ya adik-adik ya. Halo? Adik-adik belajar Alprog ya? Iya, Pak. Ya. Di Alprog itu ada mestinya sih bahasan fungsi ya. Fungsi itu contoh kayak begini nih. Fungsi misalkan saya mau mencetak angka 1 sampai 10 misalkan begitu ya. Mencetak angka 1 sampai 10. Ya kan gini aja ya, pakai looping for kan gitu ya. Nah, tapi kalau saya sering-sering mencetak angka dari rentang tertentu kan menjadi for integer i kurang dari 10, for lagi kan begitu ya. Berulang-ulang. Intinya mah
adanya fungsi itu karena adanya sesuatu yang berulang-ulang ya. Diulang lagi hal yang mirip gitu ya. Nggak harus sama persis tapi mirip, punya pattern ya. Sehingga kita ubahlah yang tadinya ini berulang-ulang menjadi fungsi yang begini kan gitu ya. Yang tadinya berulang-ulang seperti ini kita jadikan satu fungsi umum kan gitu ya. Dibuatlah satu fungsi yang bisa mewakili atau yang bisa menyeragamkan yang berulang-ulang itu kan gitu ya. Itulah fungsi. Jadi kegunaan fungsi itu adalah untuk reusable atau menggunakan kembali suatu subblok program gitu ya, subblok code agar bisa digunakan berulang-ulang ya. Seperti itulah ya secara umumnya ya. Fungsi digunakan untuk mendefinisikan suatu subblok yang digunakan berulang-ulang ya. Jadi kegunaan reusable ya. Penggunaan kembali. Oke. Itu kalau di codingan ya. Bahasa pemrograman tertentu. Nah, kalau di database gimana? Ya sebenarnya konsepnya sama, konsepnya sama-sama ingin menggunakan kembali. Lah, kok ke sini. Menggunakan kembali fungsi ya. Fungsi itu digunakan untuk menggunakan kembali suatu blok query ya, query. Suatu blok query yang ingin kita panggil berulang-ulang gitu. Bisa berulang-ulang, bisa sekali juga. Karena kalau nanti kaitannya dengan trigger, walaupun cuma dipakai di satu tempat, ya itu harus berbentuk function. Tapi intinya function itu bisa dipanggil lagi gitu di tempat lain gitu ya. Nah, sedangkan yang satunya lagi tadi ada istilah trigger. Trigger itu artinya kan terjemahannya pemicu ya. Mana tuh? Nah ini. Function, fungsi itu untuk yang digunakan berulang kali, trigger adalah ada pemicunya ya. Jadi ada suatu kondisi ketika pemicunya itu aktif, maka akan memanggil fungsi gitu intinya. Ada suatu kondisi ketika pemicunya aktif, maka fungsinya akan dipanggil. Oke. Nah, aksi itu atau kondisi itu ada beberapa varian. Yakni ketika sebelum insert, setelah insert, sebelum update, setelah update, sebelum delete, dan setelah delete, sebelum truncate, dan setelah truncate. Ini adalah varian-varian dari kejadian yang bisa dipicu ya. Pemicunya apa gitu. Contoh pemicu itu maksudnya adik-adik sakit perut karena makan apa gitu, makan rujak misalkan ya. Pemicunya makan rujak misalkan gitu ya. Ketika adik-adik makan rujak sakit perut misalkan ya, misal. Maka rujak itu adalah triggernya. Kemudian ada fungsi yang namanya sakit perut gitu misalkan. Makan rujak kemudian dipanggil fungsi sakit perut gitu misalkan seperti itu. Contohnya. Begitu juga ini. Ketika nanti adik-adik menginsertkan data, kalau adik-adik men-set ketika before, maka sebelum insert data, jadi ada yang mau insert data, ada yang mau masukkan data. Sebelum itu datanya dimasukkan ke tabel, dia akan menjalankan fungsi. Fungsinya kita set, gitu ya. Atau saya inginnya setelah insert data, jadi data masuk dulu ke tabel, baru fungsinya dijalankan, kayak gitu. Kalau before update berarti ada yang mau merubah data. Datanya sebelum dirubah di tabel, dia akan memanggil fungsi ini, gitu. Begitu seterusnya. Bisa difahami dulu konsep dasarnya dulu ya. Konsep globalnya, maksudnya secara umum seperti itu. Nah, kita kembali ke kasus, kita buatin kasus dulu ya.
Kemarin itu kita bikin 2 tabel, ada barang, ada ID kategori ya. Barang itu cuma ada nama, kalau nggak salah ya. ID barang, nama barang, stok, harga, ID kategori. Waktu itu kita sempat bikinin ininya nggak sih? Sempat bikinin IRD-nya nggak sih? Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Kita coba dulu di sini ya. Jadi konsepnya gini, saya ceritakan dulu kasusnya. Misalkan ini ada suatu toko. Oke, ini kasus waktu itu kita buat cuma barang dan ID-nya, ada ID kategori, bahwa kita mengelompokkan barang ini ke kategori apa kan gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke masalah transaksi misalkan, kalau kita sudah masuk ke masalah transaksi, maka nanti akan terkait masalah stok. Kalau ada misalkan barang apa tadi? Ada air mineral, stoknya ada 10 misalkan ya. Stok di tabel barang ada 10, kemudian ada yang beli 2. Berarti stoknya jadi berapa ya? 8, Pak. Di 8, oke. Nah, seperti itu sebenarnya bisa dihandle dengan 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme coding. Di bahasa pemrogramannya itu secara logik dibuat bagaimana kalau misalkan ada transaksi, berarti di tabel transaksinya bertambah, sedangkan di stok tabel barangnya berkurang. Itu di coding misalkan. Tapi juga bisa juga di sisi database. Di sisi database itu yang namanya tadi, yang namanya menggunakan trigger tadi, salah satu caranya. Nanti kita cobain. Nah, sebelumnya biar tergambar, kita buatin dulu kelas, kok kelas? IRD ya, Entity Relationship Diagram. Nah, ini. Database Modeling, New Entity Relationship Diagram. Oke. Yang tadi kita buat toko gitu aja ya. Diagram toko. Oke, kita ada entity namanya kategori. Kemudian ada kolomnya adalah ID kategori. ID kategori. Kemudian ada nama kategori. Ya, ada 2. Di mana ID kategorinya itu adalah primary key. Tipe datanya integer. Dan ya auto increment ya, auto increment. Bisa dibuat nih auto increment di mana nih? ID generator. ID generator increment. Kalau kita masih sequence ya. Sequence. Nah, gitu. Tapi udah kita bikin increment aja. Nah, itu oke. Kemudian nama kategorinya karakter varying, tapi kalau di sini belum kita set ke Postgre, jadi nggak ada tuh varying, karakter varying. Paling ada varchar. Nah, varchar. Oke. Sebut aja begitu ya. Kemudian ada lagi entity barang kan tadi ya. Barang. Barang itu isinya ada ID barang, nama barang. Oke. Kita isi dulu, ada ID barang, ada nama barang, terus ada stok, harga,
stok, ada harga, terus ada ID kategori. Nah, ini ID kategorinya merupakan foreign key ya. Yang ini ID barang itu primary key-nya. Oke, primary key-nya. Kemudian kita juga bikin dia increment. Nah, sedangkan nama barang itu varchar aja. Oke. Stok itu integer ya. Harga itu double precision kalau di mana? Di Postgre-nya. Kalau di sini kita pilih double aja. Sedangkan ID kategorinya adalah foreign key dari tabel kategori ya. Berarti ini kita buat relasi. Sorry. Sini ya. Jadi foreign key-nya adalah ID kategori. Oke. Nah, seperti ini hubungannya. Nah, yang mau kita tambahkan adalah kasus transaksi. Ada tambahkan kasus transaksi. Kira-kira butuh nambah berapa tabel deh untuk membuat kasus transaksi ini? Normalisasi udah kan? Nah, jangan dilupakan. Kita butuh berapa tabel nih untuk melakukan normalisasi? Untuk melakukan transaksi, sorry. Untuk melakukan transaksi. Ada berapa entitas lagi atau tabel? Coba siapa ya? Fahri Andika. Fahri? Nggak ada ya Fahri nih. Kemudian Lugas. Munayasika. Lugas. Ada, Pak. Oke, Lugas. Ini kalau saya mau bikin transaksi di ini kan anggap aja lah yang suka ke Mart ya, Indomart atau Alfamart. Itu kan ada tabel barang berarti kan? Ada ID kategorinya misalkan begitu, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang saya mau penjualannya, transaksinya. Nah, kalau si Indomaret Alfamart itu pengen bikin kasus transaksi, saya butuh tambahkan berapa tabel di sini? Satu ya, Pak. Satu. Tabel apa itu? Tabel transaksi. Tabel transaksi. Oke. Hubungannya apa sama barang? One to many, many to many. One to one? One to many. One to many. Satu barang bisa berapa transaksi? Satu barang bisa ada di berapa transaksi? Satu transaksi bisa banyak barang ya, Pak? Satu transaksi bisa banyak barang. Oke. Satu barang bisa ada di berapa transaksi? Satu barang bisa di satu transaksi. Artinya kalau begitu saya misalkan nih ada odol gitu ya, ada pasta gigi gitu misalkan. Saya beli pasta gigi, berarti nanti orang lain nggak akan pernah boleh beli pasta gigi gitu. Satu barang boleh banyak transaksi, Pak. Boleh ada di banyak transaksi kan? Iya. Iya, berarti gimana tuh? Many to many jadinya, bukan one to many. Oh iya, Pak. Jadinya many to many ya? Iya. Satu transaksi, misalkan saya nih mau belanja, barangnya boleh banyak ya. Berarti satu transaksi bisa banyak barang. Oke? Nah, terus satu barang bisa ada di banyak transaksi.
Maka artinya many to many kan gitu ya. Kalau many to many secara konsep, maka implementasinya dia akan muncul satu buah entitas baru. Ya, kita bisa sebut detail transaksi. Gitu, detail transaksi. Begitu. Jadi menambah 2 tabel. Di mana di tabel transaksi ya kita boleh kasih primary key. Di sini ada ID transaksi. Kemudian ada tanggalnya, misalkan ya, ada tanggalnya. Oke, begitu. ID transaksinya primary key, tanggalnya kita bisa pilih tipe date. Nah, gitu. Oke, nah, gitu. Sedangkan di detail transaksi itu minimalnya ada ID barang atau ID transaksi dulu, ID transaksi foreign key, kemudian ada ID barang, foreign key juga. Terus ada quantity atau dia beli berapa banyak kan gitu ya. Terus sama ada harga atau subtotal boleh. Yang mana boleh? Harga di barang sama harga di detail transaksi itu berbeda ya. Harga barang adalah harga master, bisa berubah-berubah. Tapi harga di detail transaksi adalah harga ketika dibeli gitu ya. Yang mau disimpan boleh harganya, harga satuan, atau boleh subtotal. Subtotal itu jumlah dari quantity. Boleh, yang mana mau kita simpan. Itu bisa aja dua-duanya gitu ya. Misalkan saja ini kita bilang ini harga satuan ya. Ini harga satuan. Misalkan aja begitu. Oke. Maka si ID transaksi ya, ini kita tarik ke sini. Ini barang ya, sorry. ID barang. Ini ID transaksi kita tarik ke sini. Nah, gitu. Perlu nggak ini pakai primary? Ini nggak ada primary-nya, Pak. Nah, enggak pun sebenarnya nggak apa-apa karena ini memang jadi dua-duanya ini adalah primary-nya. Yang jadi primary itu maksudnya 2 kolom ini, ID transaksi dan ID barang. Jadi kalau mau menghapus harus yang ID transaksinya ini dan ID barangnya ini. Kalau mau spesifik satu baris. Tapi kalau itu ingin dipermudah lagi ya boleh aja kita membuat suatu ID primary-nya. ID detail transaksi. Nah, di mana ini adalah primary-nya kan gitu. Dan kita buat dia increment gitu atau increment. Oke. Kayak gitu. Boleh seperti ini juga. Oke. Ininya udah sama, ini integer, ininya integer, quantity integer, harga ya, harga yang harus double. Harganya double. Oke. Nah, kayak begitu. Udah jadi IRD-nya seperti itu. Ini yang akan kita buat. Yang sudah kita buat itu ini. Nah, 2 begini ya. Nah, lalu yang ini gimana? Nah, kalau yang ini kita bisa mudah. Ya, ini terlepas kita exclude bagian ininya ya, pembelinya siapa, bisa ditransaksi, tapi kita tidak bahas dulu. Yang kita bahas ini adalah transaksinya aja, mekanisme transaksinya. Kalau di aplikasi saya ini, kita bisa generate SQL-nya ya. Misalkan kita mau ke Postgre gitu, tapi ini enggak nih ya, dialeknya. Oh, drivernya. Oh, bisa nih. Tuh. Dia jadi tuh create tabel, transaksi, ID transaksi, serial kan. Nah. Tanggal juga ini nggak boleh nol ya. Tanggal nggak boleh nol. Oke. Harga nggak boleh nol ya. Kemudian quantity juga nggak boleh nol ya. Oke, semua nggak boleh nol. Ini stok, nama kategori juga masuk, nama kategori boleh nol ya, nggak boleh ya, kita bikin nggak boleh nol. Stoknya harus ada, harganya harus ada, nah begitu ya.
Tapi intinya begitu. Generate SQL. Oke. Oke, tanggal, primary key. Oke. Ini bisa kita copy, kemudian ya Adek bikin ya. Terus ini. Kalau Adek tulis ya. Tulis manual. Kalau saya udah bikin IRD-nya, ya bisa langsung di running nih. Yang ini misalnya nih. Create tabel, transaksi, run. Nah, tuh. Jadi tabel transaksi. Tuh. Kemudian saya bikin lagi. Sebenarnya ini bisa di-generate langsung 4-4-nya, cuma karena yang 2 ini udah ada, ya udah satu-satu aja. Oke, ini kita copy detail transaksinya. Oke. Kita lihat lagi ID transaksi ininya integer ya. ID transaksi ininya integer. Jangan int 4 ya, integer aja. Kalau di ini dia kenalnya integer. Oke. Kemudian quantity juga integer. Kemudian harga itu double precision aja ya. Double precision. Kemudian detail transaksinya serial. Gitu ya. Oke. Kita run nih. Run. Dah. Jadi udah ada 4 tabel sekarang. Refresh. Oke, ada 4 tabel. Nah. Sekarang yang kasus tadi transaksi. Sekarang kita fokusnya di barang, Kita punya daftar barang. Apa aja nih isinya? Daftar barangnya isinya cuma 1 ya. Oke, nggak apa-apa. Air mineral, stoknya ada 5. Saya perbanyak lah ya. Stoknya ada 50 gitu ya. Harga satuannya 3.000. ID kategorinya 1 itu minuman gitu ya. Oke, kemudian saya simpan. Nggak apa-apa ya, nama barangnya cuma 1 dulu, nggak apa-apa. Oke, sekarang di transaksi. Ini kita biar cepat nggak usah pakai query dulu ya. Ini langsung klik-klik aja. Di sini transaksi, kalau saya nambahin misalkan nih ID transaksi 1 tanggal hari ini 2020 11/27 tanggal 27 November. Nah, kemudian saya simpan. Ini transaksinya nih, transaksi hari ini, transaksi pertama, oke. Terus yang dibeli apa? Yang dibeli adalah air mineral. Jadi ID transaksinya apa? 1. ID barangnya 1, air mineral kan. Kuantitinya misalkan 2, harganya berapa? Tadi harganya 3.000. Mestinya kan kalau ini kita masukin di detail transaksi, di tabel barangnya yang tadinya stoknya 50 jadi berapa, Dek? Kalau di transaksinya 2 48. jadi 48 mestinya kan. Logika berpikir kita kan akan begitu ya. Ini kita simpan tuh. Sudah kita simpan. Tetapi ternyata di sini tetap 50 dan itu tidak salah sama sekali. Karena ya memang perlakuannya kan kalau cuma insert ya insert saja kan begitu ya. Nah, tetapi ternyata kalau kita mau tanamkan bisnis proses toko ke database kita harus ada yang ditambahkan juga. Caranya adalah dengan membuat trigger. Ya. Kita ingin kalau ada proses penambahan data di tabel detail transaksi itu berpengaruh kepada stok di tabel barang. Gitu tuh. Nanti nggak kasusnya dulu nih.
Jelas dulu maksudnya kita mau ngapain nih. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau ada proses penambahan data di detail transaksi, artinya kita beli gitu ya, kita beli sesuatu di toko itu, dengan jumlah kuantiti tertentu, itu akan berefek kepada stok barang. Gitu kan? Artinya dikurangi mestinya. Kalau ada yang beli berarti stoknya berkurang. Nah, gimana biar bikin seperti itu? Pertama, kita harus membuat fungsinya dulu. Trigger function, ada trigger function. Di sini masih kosong mestinya. Trigger functionnya kosong. Oke. Kemudian kita create, klik kanan create trigger function. Kita kasih nama. Namanya bebas ya, boleh bebas. Tapi kalau saya ngasih tips, penamaannya alangkah lebih baiknya yang merepresentasikan memang itu tujuannya untuk apa. Contoh, ini kan kita mau ketika insert ya, ketika insert. Nah, ketika insert itu tadi kita definisikan ada dua kasus, before atau after kan gitu ya. Kita mau definisikan di mana nih trigger ini, before insert atau after insert. Tadi kan ini terkait penambahan data, berarti insert kan. Permasalahannya before atau after kan gitu ya. Kira-kira yang mana yang tepat? Atau bisa dua-duanya? After, Pak. After. Kenapa? Karena setelah transaksi baru di-insert. Nah, kasusnya kan mestinya setelah dibeli, setelah jadi transaksi, taunya transaksi itu udah dilakukan apa? Kalau udah disimpan datanya kan begitu ya. Nah, barulah diupdate stoknya. Nah, kalau belum dibeli terus diupdate stoknya kan juga kurang tepat. Maka ini cocoknya adalah after insert. Nah, tapi kalau penamaan fungsi saya lebih ini kan detailin. After insert detail transaksi. Nanti soalnya fungsinya kan bisa semua fungsi yang ada di tabel apa namanya? Sorry, semua fungsi di skema public itu di satu tempat ya. Semuanya di trigger function. Jadi nanti ada bisa tabel after insert tabel lain ya. Maka saya biasanya tulis lengkap. After insert detail transaksi. Detail transaksi itu nama tabelnya. Tapi kalaupun nggak mau ini namanya bebas sih sebenarnya. Maksudnya ini tuh hanya untuk membantu kita melokalisir mana fungsi untuk tabel yang kita inginkan gitu ya. Oke, jelas ya. Kemudian kita ke kode, kita harus kasih kode karena fungsi itu tadi kita bilang adalah sub block ya, atau satu blok query. Satu blok query itu bisa lebih dari satu query ya, bisa banyak. Maka kita mulai dengan begin dan diakhiri dengan end gitu ya. Begin end. Oke. Kita mau ngapain ini? Kita mau update tadi itu kan. Setelah di-insert datanya, kita mau update apa? Tabel barang. Kita update tabel barang. Apanya? Kita set stoknya. Stoknya diisi dengan stok lamanya dikurangi dengan stok. Stok itu adalah ini ya. Stok itu adalah ini nih. Stoknya barang. Mau dikurangi dengan data yang baru dimasukin. Quantity. Nah, kan ini adanya di yang ini mah adanya di tabel barang, kalau yang ini mah adanya di tabel detail transaksi. Tapi ini adalah yang baru mau yang sudah dimasukin ya. Yang data baru yang dimasukin. Nah, kalau data baru yang baru dimasukin bisa kita tulis dengan new titik quantity. Sekali lagi. Data yang baru masuk itu bisa diakses dengan apa namanya? Reserve word ya. New quantity. Bisa dipahami? Nah, kita spesifikan where, apakah semuanya stoknya itu diupdate. Pada kasus ini memang cuma ada satu barang.
Tapi kan boleh jadi ini ada barang kedua, barang ketiga kan gitu ya. Apakah semua stok barang itu diupdate? Enggak kan? Kita harus spesifik. Stok yang diupdate adalah yang ID barang ini aja kan gitu ya. Masuk nggak nih? Ngerti nggak nih? Yang kita update Iya, stoknya Pak. hanya yang ID barang tertentu saja. Yang mana? Yang ID barang yang dimasukkan, yang baru dimasukkan, yang ini nih. Yang ID barangnya 1. Berarti apa maksudnya di sini? Where ID barang sama dengan 1. Satunya itu dari mana? Kan bisa aja ini diisi 2, diisi 3 kan gitu. Berarti ini where ID barang new titik ID barang. New itu mana? Ini new. Data yang baru masuk. Bisa difahami? Boleh kasih titik koma. Kalau udah selesai, ini karena definisinya mengembalikan trigger, kembaliannya itu trigger, oke. Maka di sini kita harus return. Kalau di bahasa C itu kan ada return int gitu ya. Fungsi itu ada return value-nya, apakah int ataukah void kan gitu ya. Nah, kalau ini yang di return triggernya, maka kita kembalikan ini return new. New ini kan trigger ininya datanya. Oke, bisa difahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Kita simpan kalau begitu. Simpan. Itu baru fungsinya, after insert, fungsinya. Kalau kita bikin fungsi, ya belum dipanggil di mana-mana kan. Cara manggilnya adalah dengan set trigger. Tadi triggernya adalah ketika detail transaksi di insert ya kan. Maka kita coba ke tabel detail transaksi di bagian trigger nih, masih kosong. Kita tambahkan triggernya adalah ketika, nah kita kasih nama lagi katanya. Apa ini? Kita kasih nama after insert. Oke. Sekali lagi ini namanya boleh bebas tapi kalau bisa yang sesuai gitu. Oke. Kita kasih tahu yang mana trigger yang dipakai. Oh, yang ini. After insert detail transaksi yang tadi di bawah yang kita sudah buat tadi nih, fungsinya. Oke, eventnya after insert. Nah, gitu. Ini after insert nih, after insert. Nanti kalau delete ya berarti after delete nih. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa ini disimpan. Sudah terjadi penyimpanan. Maka kalau kita bikin transaksi baru, misalkan nih, bikin transaksi baru. Tadi kan transaksi 1. Sekarang kita buat transaksi baru walaupun tanggalnya sama. Boleh kan dalam satu hari kemudian transaksinya berkali-kali? Boleh, Pak. Oke. Ini transaksi kedua ya, transaksi kedua. Transaksi kedua saya mau beli barangnya cuma ada 1 sih. Nah, beli barang 1. Kuantitinya saya mau beli 5 misalkan gitu ya. Harganya 3.000. Oke, ini kan auto increment, biarin aja. Kita simpan nih. Stoknya kita pastikan stoknya ada 50 nih. Stoknya ada 50. Nah, sekarang kita mau tambahkan yang ini baris kedua, kita save. Oke, dan kesimpan ini. Kuantitinya dibeli 5, artinya di barang mestinya menjadi stoknya menjadi 45. Kita run. Tuh, dia otomatis berkurang 45 ketika data di detail transaksi ditambahkan. Oke, sampai di sini. Coba difahami lagi, ada pertanyaan atau tidak?
Paham? Bisa kita lanjut? Konsep trigger. Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa berarti sekarang kasus kedua. Itu kasus tadi, kasus pertama terkait stok ya. Stok dikaitkan dengan orang yang beli, ya, quantity pembelian. Nah sekarang masalah harga. Sekarang masalah harga di detail transaksi. Masalah harga di detail transaksi ini kan pasti harus sama dengan harga yang ada di barang. Kalau di harga barangnya 3.000, pasti di detail transaksinya juga 3.000, ya enggak? Halo? Iya Pak, 3.000. Iya Pak. Tapi kalau sekarang, nih saya beli lagi nih detail transaksinya, ceritanya 2, kemudian ada ID barang 1, kemudian saya beli 3 misalkan ya, harganya 5.000. Padahal harga tadi di sana berapa? 3.000 aja kan. Tapi ini ternyata harganya jadi 5.000. Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Kalau kita mau memastikan untuk saat ini ya, saat ini nggak ada diskon, nggak ada apa kan gitu ya, nggak ada potongan. Nggak boleh. Kita harus merujuk ke barang. Harus merujuk ke tabel barang. Kalaupun nanti ada diskon semacamnya, yaitu nanti kita lakukan penyesuaian. Tapi untuk kasus hari ini, nggak boleh nih berubah atau berbeda dengan tabel masternya. Kalau kita punya seperti itu berarti, kalau sekarang masih boleh ini kalau disimpan. Coba ya, saya simpan boleh ya. 5, nah tuh, kesimpan 5.000-nya. Padahal di barang harganya 3.000 aja kan gitu tuh. Ini mestinya berubah nih ya, berkurang jadi 3, jadi 42 ya. 42. Oke. Nah, sekarang fokusnya di sini. Berarti apa yang harus kita lakukan nih? Akan terjadi apa nih? Ada trigger apa? Triggernya insert, update, delete, truncate. Update. Update. Kita tadi lagi ngupdate. Enggak, Pak. Kasusnya tadi lagi apa? Insert, Pak. Kasusnya lagi insert. Kalau ada nambah data, tapi harganya tidak sesuai, kan gitu tuh. Kalau lagi kasusnya nambahin data, tapi kasusnya harganya tidak sesuai, itu dilarang mestinya gitu ya. Kita ingin harganya harus sama. Nah, berarti ini kasusnya adalah insert tabel detail transaksi kan ya. Kasusnya di insert detail transaksi. Nah, pertanyaannya before atau after? Kita udah step insert di tabel detail transaksi. Nah, sekarang after apa before? Before. Before. Kenapa before? Nah, harganya itu udah ditetapkan sama dengan yang di barang. Kenapa kalau di after? Jadi gini nih. Ini kan data mau masuk nih, harga 5.000. Saya kasih ini penggambarannya ya. Ada data baru mau masuk 5.000. Mana? Kok enggak? Oke, mau masuk 5.000 ya, datanya. Mau masuk 5.000. Kira-kira lebih baiknya kan bisa aja
5.000 disimpan dulu ke tabel. Ini inputan ya, inputan. Ini tabel. Disimpan dulu 5.000 atau kemudian nanti kita bikin update, dirubah yang tadinya 5.000 jadi 3.000. Tabelnya diupdate, ataukah inputannya 5.000 sebelum masuk ke tabel kita ganti aja jadi 3.000 sebelum masuk tabel ya, sebelum masuk tabel kita ganti jadi 3.000, disimpan di tabelnya jadi 3.000. Mau yang mana? Dua-duanya bisa kan sebenarnya itu ya. Kita biarkan masuk dulu tabel 5.000, kemudian kita update nilainya jadi 3.000, ataukah sebelum masuk ke tabel kita ganti dengan 3.000. Mau yang mana? Halo? Dua-duanya bisa ini. Yang penting kan hasil akhirnya 3.000. Hasil akhirnya sesuai dengan yang di tabel. Cuma kalau yang ini ada udah di-insert, di-update. Kalau yang ini mah enggak ngupdate, insert aja. Sekali aja insert. Ngerti nggak maksudnya ini? Mungkin lebih singkat yang bawah nih, Pak. Ya, secara tahapan ini akan lebih singkat yang bawah dan tidak melakukan 2 kali aksi server ya. Tidak perlu melakukan 2 kali aksi database. Ini kan ada insert dulu, kemudian diupdate. Kalau ini insert aja sekali. Nah, mestinya kalau dua-duanya bisa efektif, tapi efisien yang bawah. Kalau yang ini namanya after ya, after. Kenapa after? Ya karena dibiarkan di-insert dulu, baru diolah. Kalau yang ini before berarti ini. Before. Oke. Kalau yang tadi kasus quantity itu gimana Pak? Kok quantity nggak before aja? Kalau before kan masuk quantity nih. Inputannya kuantitinya 2. Mau disimpannya tetap 2 kan? Tetap 2. Disimpan di tabel tetap 2. Cuma di mana di tabel stok yang mau kita, jadi beda tabel nih kalau yang ini. Stoknya mau kita kurangin 50 kurang 2 kan gitu tuh. Setelah after. Kalau before-nya gimana? Sebelumnya inputannya 2. Disimpan ke tabelnya itu tetap 2. Kalaupun sebelumnya kita update, ya kita juga ngupdate juga 50 kurang 2. Jadi mau after mau before sama aja untuk kasus yang pertama tadi mah. Mau after mau before sama aja. Cost-nya pasti insert, pasti update. Ini ada 2 kasus. Tetapi logika berpikirnya kan, logika bisnisnya lebih cocok adalah dibeli dulu baru diupdate di stoknya ketimbang belum beli kemudian tabel barangnya udah berkurang stoknya kan begitu. Maka kasus yang pertama tadi cocoknya after. Jadi dibeli dulu, diisi dulu ke tabelnya, maka stoknya baru diupdate, dikurangin. Tapi kalau kasus yang kedua ini kan kita di tabel yang sama, mau menginginkan. Maka lebih cocok yang before, oke? Nah, setelah kita menentukan berarti before insert kita buat fungsinya. Nah, trigger fungsinya kita buat before insert detail transaksi. Ya, before insert detail transaksi. Codingnya gimana? Query-nya gimana? Nah, begin and it. Apa nih? Kita mau
Kita mau ngapain ini? Kita mau harga ini sebelum di-insert, kan before ya. Sebelum di-insert, dia cek dulu harga sesuai harga di masternya. Berarti data yang mau masuk kan tadinya 5.000. Data yang mau masuk itu disimpannya di mana? Di new titik harga kan. Ini new titik harga itu harganya 5.000 nih. Yang ini nih, tuh, new titik harga. New itu adalah data yang mau masuk di tabel detail transaksi. Oke. New titik harga. Tadinya 5.000, tapi kita mau langsung pas, kita isi. Bukan 5.000. Harganya kita ganti pokoknya dengan select harga from apa? Barang. Gitu kan? Where kita inikan saja. Where apa? Where ID barang sama dengan new titik ID barang. Nah, kita bisa tahu dari ID barangnya. Oke. Kita ambil harganya, simpan ke new harga. Udah ini. Return new. Seperti itu. Jadi harganya ditimpah dengan harga yang ada di tabel barang. Save. Kemudian berarti di sini triggernya kita buat baru before insert, ya kan? Before insert kita manggil trigger yang before insert detail transaksi. Eventnya apa? Before insert. Save. Nah, ketika before insert akan memanggil before insert detail transaksi. Ya, begitu. Sekarang kita cobain lagi. Kita bikin transaksi ketiga di tanggal yang sama. Oke. Save. Kemudian detail transaksinya untuk kasus yang 3 ini kita beli ID barang 1, kuantitinya 2. Nah, sekarang nih harganya 5.000. Boleh apa enggak? 5.000. Boleh, Pak. Mestinya 3.000 kan? Ya. Mestinya 3.000. Nah, yang kita harapkan 5.000 ini akan berubah dengan sendirinya menjadi 3.000. Kita simpan nih sekarang. Tes. Tuh. 2, walaupun kita tadi ketiknya 5.000, tapi yang disimpan adalah 3.000. Kita override tadi. Harganya itu adalah harga barang. Nah, ini harga yang disimpan di sini. Nah, sekarang ini jadi 40 stoknya. Nah, stoknya tetap yang tadi kasus pertama. Kemudian harga ini adalah kasus kedua. Sekarang kalau kita nambahin data, pasti harganya sesuai dengan barang yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita tambahin aja barangnya. Barang kedua, misalkan mie instan. Oke. Stoknya ada 10 misalkan. Harganya 2.500. Harganya 2.500. Kategorinya 2. Makanan. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita beli. Perhatikan tuh air mineral ada 40, mie instan ada 10 ya. Air mineral 3.000, mie instan 2.500. Nah, sekarang saya beli nih transaksi keempat. Langsung beli 2 nih ya. Langsung keempat, langsung beli 2 barang. 2020 11.27. Oke. Transaksi keempat. ID barang 1, saya beli air mineral. Saya beli 5. Oke. Harganya 10.000 misalkan, mahal. Padahal harganya 3.000. Nah, sekarang transaksi keempat saya juga beli barang kedua mie instan
belinya 3. Oke. Harganya tadi 2.500, saya bilang 3.000 harganya. Kan nggak sesuai ya? Nih. Nggak sesuainya apa? Ini harganya mestinya 3.000, yang ini mestinya 2.500. Nah, apakah disimpannya sesuai? Nah, kita save sekarang. Nah, harganya yang disimpan tetap 3.000 tuh, walaupun kita bilangnya tadi nyimpennya 10.000. Oke, benar berarti. Yang mie 2.500, walaupun tadi kita nyimpennya ngetiknya 3.000. Nah, itu kasus kedua. Kasus pertamanya air mineral beli 5, mie instan beli 3, berarti mestinya di sini berkurang nih. Ini jadi 35, yang ini jadi 5 ya. Oke. Sorry, ini belinya berapa tadi mie instannya? 3 ya. Oh iya, belinya 3, jadi 7, benar. Jadi 7. Jadi ini kasus pertama. Kasus pertama dan kasus kedua sudah berjalan. Ini kasus pertama after insert, kasus kedua before insert. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak mau tanya Pak. Ya boleh. Kalau misalnya si harganya itu nggak diisi, berarti nanti otomatis ya Pak? Iya, nggak diisi juga akan otomatis. Oh iya Pak, makasih Pak. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebagai bahan latihan, nah ini. Cobain untuk kasus, ini saya kasih clue, menambahkan data di detail transaksi ketika stoknya habis. Ngerti nggak tuh maksudnya tuh? Ini contoh di barang mie instan ada 7 kan? Nih, mie instan ada 7. Kalau saya beli 7 boleh nggak nih? Beli lagi, bikin transaksi baru, barangnya mie instan, kuantitinya 7. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, karena stoknya ada. Tapi kalau saya belinya 10, boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, nggak boleh. Nah, tolong di-handle itu. Kalau sekarang mah masih bisa-bisa aja, nanti di sininya minus. Kok bisa stoknya minus? Nah, kan nggak mungkin stok minus. Karena yang dibeli itu pasti barangnya harus ada, kan gitu. Nah, stok minus itu nggak mungkin. Nah, kalaupun di toko itu realnya boleh jadi malah stoknya di sini bilangnya masih ada, tapi di barangnya udah nggak ada misalkan. Itu mungkin. Itu mungkin. Entah itu terjadi sesuatu apa di situ. Tapi di sini di database tidak pernah mungkin bisa negatif mestinya. Oke. Maka tolong itu di-handle. Gimana maksudnya? Nah, ketika berarti dicek ketika ada data masuk di tabel detail transaksi, apakah kuantitinya itu lebih besar dari stok kan gitu ya. Kalau lebih besar dari stok berarti di delete lagi kan gitu ya. Delete lagi, jangan boleh atau jangan malah nggak boleh insert langsung ya. Jangan diperbolehkan insert gitu ya. Atau cara kedua boleh insert dulu terus di delete kan gitu ya. Intinya kalau yang stoknya lebih dari quantity yang dibelinya lebih dari stok itu jangan boleh masuk sini. Ya, nggak boleh. Bisa difahami tuh soal yang pertamanya atau soal ketiganya? Sama. Ya, ketika stok habis. Nah, berikutnya adalah ketika detail transaksinya di delete. Nah, gini maksud saya. Kalau contohnya ini kan udah di record nih. Kemudian saya mau delete yang ini nih. Baris kedua.
Baris kedua itu dia ternyata transaksi kedua, dia beli barang 1, ini tuh air mineral, beli 5 air mineral. Beli 5 air mineral. Maka air mineral karena itu di transaksinya di delete, kan tadinya kalau masuk transaksi itu kan ininya dikurangin. Nah, sekarang kalau di detail transaksi itu dihapus, berarti stoknya gimana? Mestinya stoknya bertambah. Kan nggak jadi Lagi, artinya. Pak. Artinya Iya. transaksi itu nggak jadi gitu kan. Artinya stoknya harus bertambah sesuai dengan kuantiti yang dihapus. Ya nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya. Itu kasus yang ini, delete detail transaksi. Tolong dicobain, di handle itu. Yang ketiga adalah terkait update detail transaksinya. Masih di detail transaksi juga. Apa diupdate? Contoh nih. Oh, ternyata di transaksi ketiga nih, transaksi ketiga itu belinya barang 1 air mineral, beli 2. Ternyata nggak jadi. Pernah ada deh ke Indomaret misalkan tuh ya, beli air mineral, terus ternyata nggak jadi deh, saya mau tuker barangnya kan misalnya bisa merek air mineral merek A gitu ya, terus ada barang kedua air mineral juga tapi merek B gitu kan, beda, nggak jadi merek A ganti merek B gitu misalkan, kan kejadian itu mungkin aja ada kan. Nah, tapi sudah terrecord misalkan, bisa diganti. Nah, saya mau ganti yang ini. Misalkan ini ID barangnya tadinya 1, sudah terrecord beli 2. Saya mau ganti ini 2 gitu ya. 2 ID barangnya 2, jadi diganti tadinya air mineral jadi beli mie instan. Kuantitinya 3 misalkan gitu. Artinya apa? Berarti air mineral yang tadinya udah kebeli 2 harus ditambahin. Mie instan yang kemudian diganti untuk dibeli, ini harus dikurangin. Ya nggak? Ngerti nggak itu? Air mineral itu yang beli awal, nggak jadi. Kan udah dibeli, udah berkurang. Berarti kalau nggak jadi, mesti ditambahin lagi, kan gitu ya. Terus penggantinya mie instan. Berarti mesti dikurangin. Nah, tapi belum tentu sama yang stok, sorry, kuantiti yang diinikannya belum tentu sama, nggak sama-sama 2. Ternyata tadi beli air mineral 2 nggak jadi, ditukar jadi mie instan 3, kan beda tuh kuantitinya ya. Maka di sini mesti ditambah 2, di sini mesti dikurangi 3. Pak, gimana dapetin 2 dan 3-nya? Ini kan 3 itu berarti apa? Angka baru, data baru kan? Sedangkan 2 tadi data apa? Yang 2 berarti data lama. Tuh, 2 berarti data lama. Kita ganti kan? 3. Itu adalah data baru. Nah, tadi kan ada konsep new. New itu adalah data baru. Nah, data lamanya apa? Old. Nah, clue-nya di situ. Ada new, ada old. New itu data baru, old itu data lama. Bisa dipahami kasusnya? Ya. Cobain dulu 3 kasus ini untuk membuktikan adik-adik bisa atau paham terkait praktikum hari ini. Itu saja, nanti seperti biasa dikumpulkan siang hari ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bu Meda ada tambahan? Oh, enggak ada Bu Meda ya? Bu Meda masih ada? Enggak ada. Dari asisten ada? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak.
Dari siapa tadi? Ihsan? Sasko cukup? Cukup Pak, cukup. Oke. Kita akhiri, ada siapa lagi asistennya? Abdurrahman, Sasko. Dia Pak, dia. Oh, Ada dia. Ada Cukup. tambahan? Enggak, Pak. Oke. Kita cukupkan praktikum kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk. Ya, izin duluan ya.